Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Gemar, dari kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Pada firman ini, pada kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan bahwa Paulus yang akan dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Siapakah itu? Komplotan orang-orang Yahudi, di mana dijelaskan di ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus." Ya, kita tahu Paulus itu dulu adalah orang-orang yang membunuh murid-murid Yesus, dan Tuhan memakai sungguh luar biasa Paulus. Namun masalah itu datang, yaitu orang-orang yang dulu berpihak kepada Paulus sekarang ingin membunuh Paulus, bahkan bersumpah dan mengutuki diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum. Ya, ada 3 ayat yang saya khususkan, sorotin dari ayat 12 dan 16 dan 23. Di situ dikatakan di ayat 16, "Akan tetapi anak dari saudara perempuan Paulus mendengar tentang komplotan itu, lalu ia pergi ke markas dan memberitahukannya kepada Paulus." Di ayat yang ke-23 dikatakan, "Lalu ia memanggil 2 orang perwira dan berkata, 'Siapakah 200 prajurit untuk berangkat ke Kaisarea?'" Ya. Firman Tuhan hari ini menunjukkan situasi yang sangat genting dalam hidup Paulus. Ya, di situ dikatakan di ayat 12, 13, 14, ada lebih dari 40 orang yang bersengkongkol untuk membunuhnya. Bahkan mereka bersumpah tidak akan makan atau minum sebelum rencana itu terlaksana. Ya, jadi ini bukan ancaman biasa, ini adalah tekad yang serius dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka ini sudah bernasar, ya. Apalagi mereka datang ke Mahkamah Agung untuk benar-benar bertekad untuk membunuh Paulus. Artinya apapun yang terjadi pada mereka, mereka tidak akan berhenti kalau mereka tidak akan membunuh Paulus. Menariknya, ya, Tuhan tidak mengirim mujizat besar seperti gempa atau malaikat secara langsung untuk menghardik mereka semua. Namun sebaliknya, ya, ini menarik. Ia memakai seorang yang seringkali tidak diperhitungkan. Siapa itu? Ya, yang tadi saya baca di ayat 16. "Akan tetapi anak dari saudara perempuan Paulus mendengar tentang komplotan itu." Anak dari saudara perempuan Paulus, artinya kalau sekarang bisa dikatakan keponakannya Paulusnya. Ya, Yesus memakai keponakan Paulus. Anak muda ini sangat peka, berani, dan mengambil tindakan untuk menyampaikan informasi penting. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan sering bekerja melalui orang-orang sederhana yang mau taat. Ya, berapa kali saya yakin Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam kehidupan pernah dan pasti mengalami masalah. Namun pernahkah kita
berpikir bahwa Tuhan itu menolong dengan caranya yang tidak pernah kita bayangkan. Pasti pernah. Nah, tidak berhenti di situ, Tuhan juga menggerakkan hati seorang perwira Romawi untuk bertindak cepat. Ya, di ayat 23 dikatakan, lalu ia memanggil 2 orang perwira dan berkata, siapkanlah 200 prajurit untuk berangkat ke Kaisarea. Ya, di situ Tuhan menyiapkan pengawalan besar ratusan prajurit untuk apa? Memastikan Paulus selamat sampai tujuan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan bukan hanya cukup, tetapi seringkali melimpah dan melampaui logika manusia. Apa yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada 4 hal yang bisa saya tangkap, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas situasi yang tampak tak terkendali. Ya, situasinya tidak terkendali, bahkan mengancam dan benar-benar serius. Ya, ketika rencana jahat manusia tampak begitu kuat, Tuhan tetap memegang kendali penuh. Yang kedua, Tuhan memakai siapa saja, ya, tidak harus orang besar atau orang terkenal. Bahkan seorang anak muda bisa menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan hidup orang lain. Yang ketiga, pertolongan Tuhan sering datang tepat pada waktunya. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tetapi tepat sesuai apa yang kita butuhkan, sesuai apa yang kita butuhkan, ya, bukan dengan pemikiran kita sendiri. Yang keempat, ketaatan kecil bisa berdampak besar. Keponakan Paulus hanya menyampaikan apa yang ia dengar, namun dampaknya menyelamatkan sebuah panggilan besar dalam rencana Tuhan. Apa yang bisa kita soroti dari hal ini? Apa yang kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita pribadi? Ya, mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya komplotan atau tanda kutip, ya, dalam bentuk lain seperti tekanan hidup, ketidakadilan, atau masalah yang mencekam atau mengancam hidup kita, ya. Firman ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lengah. Ia bekerja bukan ketika kita tidak menyadarinya. Pertanyaannya, apakah kita peka seperti keponakan Paulus? Atau apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun keadaan saat ini yang sungguh sulit? Tuhan Yesus memberkati. Amin.